Pemirsa, sebanyak 314 jemaah calon haji asal Ponorogo, Jawa Timur gagal berangkat haji karena berusia di atas 65 tahun. Dan akibat kebijakan pembatasan usia itu, seorang istri di Ponorogo terpaksa pergi haji tanpa didampingi suami yang berusia di atas 71 tahun. Sumarsi berusaha tegar melepas kepergian istrinya Sriyati ke Tanah Suci. Warga desa Jabung, Kecamatan Pelarak, Ponorogo ini tak bisa mendampingi istrinya berhaji karena berusia 71 tahun. Meski sedih harus berpisah dengan istri, namun Sumarsi berusaha mengikhlaskan istrinya menunaikan rukun Islam kelima seorang diri. Seharusnya pasangan suami istri ini berangkat haji tahun ini, karena kebijakan pembatasan usia 65 tahun, Sriyati akhirnya hanya bisa berangkat tanpa didampingi suami. Oh, dereng di anu Mas kula. Dereng di parane sakniki. Terus yang budal sinten iki? Ibu-ibun. Kali sinten? Iya, Mbak. Mila kula kerwon ronton niku nangge niku. Pembatasan usia, jadi kan karena ini adalah berkaitan dengan peraturan yang sudah disampaikan oleh Arab Saudi. Maka kita menyisir, di situ sudah semacam otomatis. Jadi di situ yang 65 tahun berarti dia bergeser, ya termasuk yang hari ini belum bisa berangkat. Kantor Kementerian Agama Ponorogo mencatat 314 orang gagal berangkat karena pembatasan usia. Untuk tahun ini jumlah calon haji yang berangkat 194 orang. Mereka yang gagal berangkat tahun ini jadi prioritas tahun depan. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subuki, iNews melaporkan. Pemerintah Arab Saudi menyediakan layanan Mekah Route atau Fast Track bagi calon jemaah haji. Layanan tersebut bertujuan mempermudah jemaah saat kedatangan di Tanah Suci. Jemaah calon haji Indonesia dimanjakan dengan fasilitas layanan baru bernama Mekah Route. Layanan khusus jalur cepat ini langsung dijalankan oleh pihak imigrasi Arab Saudi di Bandara Soekarno-Hatta. Sehingga para jemaah haji Indonesia saat tiba di Tanah Suci tidak perlu repot-repot lagi mengurus syarat keimigrasian. Hal ini tentunya disambut baik oleh para jemaah karena diberikan fasilitas terbaik dengan proses mudah, cepat, dan nyaman. Ini adalah suatu terobosan yang bagus karena ini adalah suatu proses imigrasi yang sangat cepat dan simpel karena dibandingkan dengan ketika kita umroh, penerbangan umroh di Jeddah itu sangat-sangat panjang mengantrinya dibandingkan dengan apa yang kita dapatkan di yang sekarang saya dapatkan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. يتمثل فريق العمل على رأسهم وزارة الداخلية والمديرية العامة للجوازات والمسؤولة عن تسديد دخول الركاب للمملكة العربية السعودية عن طريق مطار جاكرتا، إضافة إلى الهيئة السعودية للذكاء الاصطناعي سدايا والمسؤولة عن التقنية. كذلك هناك شركة علم والمسؤولة عن استقبال الركاب والترحيب بهم وتوزيعهم على الكاونترات لإنهاء إجراءاتهم. وهذا فريق عمل مكتمل ويسهل على الحاج إجراءات الحج حتى يصل إلى المملكة العربية السعودية. Ada 15 konter beroperasi dalam layanan Fast Track di Bandara Suta ini. Dengan 1 menit per jamaah, layanan Fast Track menggantikan keimigrasian konvensional yang biasanya menyebabkan antrian panjang saat jemaah haji tiba di Tanah Suci. Dari Jakarta, Lika Apriliani, Khairul Arifin, iNews melaporkan. Sementara setiap hari ratusan jemaah calon haji mengambil miqat di Masjid Bir Ali, Madinah sebelum berangkat menuju Mekah. Guna memudahkan mobilitas jemaah, petugas disebar mulai dari kawasan masjid hingga area parkir bus keberangkatan. Dan berikut laporan Ahmad Sudraji dari Masjid Bir Ali. Ya pemirsa, seperti inilah suasana saat jemaah calon haji akan diberangkatkan setelah mengambil mikot, berihram dan juga melaksanakan sholat sunnah di Masjid Bir Ali. Sejumlah jemaah calon haji langsung mencari bus mereka masing-masing tentunya dengan bantuan petugas
Dan memang guna memudahkan pencarian jemaah calon haji, setiap bus seperti di belakang saya ini memang sudah dilengkapi dengan poster maupun stiker penanda yang berisi dengan keterangan nama kloter, rombongan, dan juga jumlah jemaah. Dan seperti inilah kesibukan Kepala Sektor Bir Ali untuk mengatur dan juga mengkoordinir jemaah calon haji agar segera diberangkatkan menuju Mekah. Karena perjalanan dari Bir Ali menuju Mekah akan masih memakan waktu sekitar 5 hingga 6 jam lagi. Dan memang prinsipnya semakin cepat jemaah diberangkatkan dari Masjid Bir Ali akan lebih baik, karena tidak hanya dari Indonesia, namun jemaah calon haji dari negara lain juga akan terus berdatangan dan juga mengambil mikot di Masjid Bir Ali. Dan seperti bisa Anda lihat, bis ini tentunya bis dari negara lain dengan penanda khusus akan juga mengambil mikot di Bir Ali. Dan kesibukan seperti ini akan terus berlangsung sejak pukul 6 pagi waktu Arab Saudi dan juga hingga waktu maksimalnya pada pukul 5 waktu Arab Saudi. Dari Masjid Bir Ali Madinah, Ahmad Sudraji melaporkan. Sejumlah pasar ternak di Mekah menyiapkan ribuan kambing untuk prosesi dam bagi jemaah calon haji. Harga kambing dengan berat 30 kg bisa mencapai 2 juta rupiah. Inilah Pasar Kambing Anam, salah satu lokasi jual beli kambing untuk membayar dam bagi jemaah. Pasar kambing ini terletak di Kakiyah, Mekah. Harga termurah untuk kambing dengan berat 10 kg adalah 250 rial Arab Saudi atau sekitar 1 juta rupiah. Sementara untuk kambing seberat 30 kg adalah 500 rial Arab Saudi. Harga itu belum termasuk ongkos penyembelihan dan pemotongan daging kambing menjadi bagian-bagian kecil. Sejumlah penjual kambing biasa memasang tarif 60 rial Arab Saudi untuk penyembelihan dan pemotongan. Lantaran sebagian besar jemaah Indonesia menjalani umrah lebih dulu dan dilanjutkan dengan prosesi haji alias haji tamatu, maka dam yang harus dibayarkan masuk dalam kategori dam nusuk. Dam nusuk merupakan pembayaran denda yang bukan disebabkan pelanggaran, melainkan karena rangkaian yang dipilih. Karena kita itu menjalankan ibadah haji yang jenis tamatuk dan kiron, itu maka kita diharuskan membayar rangkaian ibadahnya. Nah, itu bukan karena kesalahannya. Pilihannya itu kalau tidak kuat, misalkan tidak kuat untuk menyembelih kambing, itu boleh diganti dengan puasa. Puasanya 10 hari. 3 hari itu dilakukan di Makkah. Itu kemudian 7 harinya itu di daerah masing-masing. Bisa dilanjutkan di rumah nanti gitu. Kementerian Agama mengimbau agar jemaah membayarkan dam melalui jalur resmi berupa bank dan pos Saudi. Jemaah juga sebaiknya memilih rekanan pembayaran dam yang dapat menyaksikan langsung prosesi penyembelihan. Dari Mekah, Arab Saudi, Ahmad Sudraji, iNews melaporkan. Kita kembali ke tanah air pemirsa, warga desa Ambuau Indah, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara digegerkan dengan kemunculan buaya di kebun salah seorang warga. Buaya sepanjang 4 meter itu ditangkap oleh seorang pria dengan hanya berbekal tali. Seorang pria nekat menangkap seekor buaya seorang diri di desa Ambuau Indah, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara. Usman berusia 53 tahun berhasil menangkap buaya hanya dengan bermodalkan tali dalam setengah jam. Jadi kali ini kan sudah rata dengan sawah. Oh, jadi buayanya naik ya? Naik ke darat. Begitu. Oke, Bapak tadi tangkapnya pakai apa? Tangkapnya saya pakai tali sepanjang 3 meter. 3 meter? 3 meter awalnya. Sebelumnya Bapak pernah tangkap buaya? Tidak pernah. Buaya betina yang ia tangkap berukuran 4,3 meter dengan berat 1 ton. Buaya ini sempat membuat geger warga karena ditemukan di kebun tidak jauh dari bantaran sungai Umalauge. Tadi pagi ini kami dapat informasi laporan dari pihak Polsek. Kami langsung terjun di sini untuk mengevakuasi buaya ini. Terus selanjutnya kami bawa ke Kendari. Diduga buaya masuk perkebunan saat banjir melanda wilayah ini beberapa hari lalu.
Buaya kemudian dievakuasi ke kantor BKSDA wilayah 1 Bau-Bau untuk dilepas liarkan di habitatnya di Taman Nasional Rawa Aupa, Watu Mahoe di Kabupaten Konawe Selatan. Dari Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan. Sementara 2 ekor biawak masuk ke permukiman warga di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. 1 ekor biawak kabur saat dikejar warga, seekor biawak lainnya terjepit di sela dinding. Petugas penyelamat hewan dari Bukit Tinggi Reptile Animal Community atau BiReptanik menghancurkan tembok pagar untuk menyelamatkan biawak yang terperangkap di sela-sela dinding rumah. Sebelumnya, petugas telah menunggu lama untuk menangkap biawak yang terjebak di rumah warga yang berada di Desa Parik Putuy, Kabupaten Agam, Sumatera Barat ini. Petugas mendapat laporan dari warga sebanyak 2 ekor biawak masuk ke permukiman, namun 1 ekor biawak berhasil kabur. Biawak ini masuk ke pemukiman, lalu dikejar sama pemilik rumah nih bang. Lalu biawak ini lari ke samping rumah, manjat dinding pagar. Jadi dinding pagarnya antara dinding pagar sama rumah berjarak 20 sentian lah. Terjepit di situ? Iya, terjepit di situ. Itu nggak bisa dikeluarkan bang? Enggak bang, sudah susah, udah lebih dari 3 jam terjepitnya. Biawak akhirnya berhasil dibebaskan dari celah dinding dalam kondisi lemas. Petugas kemudian membawa biawak untuk perawatan dan dilepaskan ke habitatnya di Ngarai Sianok, Bukit Tinggi. Dari Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, iNews melaporkan.